Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Wanda. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Di sini ada contoh tumbuhan yang hidup di darat seperti pohon mangga, pohon jeruk, pohon apel, lumut, tanaman anggrek, dan benalu. Dan ada juga tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, eceng gondok, dan pohon bakau. Yang kedua, tumbuhan berdasarkan bentuk akarnya. Akar berfungsi untuk menyerap air dan makanan dari dalam tanah. Bentuk akar tumbuhan ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah kumpulan akar-akar yang berbentuk serabut. Semua akar itu tumbuh dari pangkal batang dan biasanya dimiliki oleh tumbuhan berbiji satu. Dan akar tunggang mempunyai bagian akar pokok. Akar pokok itu tumbuh dari pangkal batang. Selanjutnya dari akar pokok itu tumbuh cabang-cabang akar. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan berbiji dua atau lebih dari satu. Contoh dari tumbuhan akar serabut yaitu akar jagung, akar padi, dan akar pohon kelapa. Dan contoh dari tumbuhan akar tunggang ada akar pohon mangga dan akar pohon rambutan. Yang ketiga ada tumbuhan berdasarkan sifat batangnya. Batang tumbuh di atas permukaan tanah. Batang merupakan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Berdasarkan sifatnya, batang dibedakan menjadi tiga, yaitu batang berkayu, batang beruas, dan batang basah. Yang pertama ada batang basah yang bersifat lunak dan mengandung air, yang biasanya berwarna hijau, seperti bayam, brokoli, sawi, dan kangkung. Yang kedua ada batang berkayu, yang sifatnya keras dan kuat. Tumbuhan yang mempunyai batang berkayu seperti pohon jati, pohon mangga, pohon jambu, dan pohon rambutan. Dan yang ketiga ada batang beruas-ruas, yang permukaan batangnya tampak ruas yang melingkari batang. Ruas-ruas batang ini tersusun dari pangkal batang hingga ujung batang. Contohnya seperti padi, tebu, dan bambu. Oke, selanjutnya ada penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Setiap daun dihubungkan oleh tangkai daun ke batang. Permukaan daun biasanya pipi melebar dan berwarna hijau. Pada permukaan daun terlihat tulang daun yang bentuknya berbeda-beda. Ada tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Yang kelima ada penggolongan tumbuhan berdasarkan jumlah biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang apabila ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru. Biji biasanya terletak di dalam daging buah. Berdasarkan jumlah biji dalam buah, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Nah, di sini ada contoh tumbuhan monokotil seperti rambutan, kelengkeng, dan alpukat. Dan ada juga contoh dari dikotil seperti jambu biji, tomat, dan pepaya. Dan yang terakhir ada penggolongan tumbuhan berdasarkan ada dan tidaknya bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang paling menarik. Ukuran dan bentuk bunga tumbuhan sangat bermacam. Yang pertama ada tumbuhan berbunga. Pada umumnya tubuhnya memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tumbuhan berbunga berkembang biak dengan biji atau tunas. Contohnya seperti anggrek, mangga, pohon jati, pohon belimbing, dan lainnya. Yang kedua ada tumbuhan tidak berbunga, yaitu tidak memiliki bunga, buah, dan biji.
Tumbuhan tidak berbunga berkembang biak dengan spora yang terletak di balik daunnya, seperti suplir, paku tanduk rusa, dan lainnya. Ayo belajar berkembang biakkan tumbuhan. Ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbuk sari dan putih. Generatif dibantu air, angin, hewan. Ada juga dengan bantuan manusia. Proses penyerbukan itu terbagi 4: sendiri, silang, tetangga, dan juga basta. Vegetatif itu tanpa proses penyerbukan. Ada yang alami dan juga ada buatan. Vegetatif alami itu ada 8, seperti tunas, umbi lapis, dan umbi akar. Ada juga umbi batang dan akar tinggal. Tunas adventif, geragih, dan juga spora. Vegetatif buatan itu ada cangkok, stek, merunduk, menyambung, dan ovulasi. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke adik-adik, cukup sekian materi dari kakak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.